Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan dan daur biogeokimia. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam proses makan dan dimakan dengan satu arah. Rantai makanan sendiri menurut para ilmuwan dibagi menjadi 3 rantai pokok, yaitu yang pertama ada rantai pemangsa atau rantai makanan tipe perumput. Yang kedua, rantai parasit atau rantai makanan tipe parasit. Yang ketiga ada rantai saprofit atau rantai makanan tipe detritus. Rantai pemangsa atau rantai makanan tipe perumput. Landasan utama dari rantai pemangsa adalah tumbuhan hijau sebagai produsen. Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen satu. Dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen kedua. Dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai konsumen ketiga. Contohnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah, dan ular sawah dimakan elang. Yang kedua, rantai parasit atau rantai makanan tipe parasit. Rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit. Contoh organisme parasit antara lain cacing, bakteri, dan benalu. Contohnya, tanaman mangga dimakan oleh benalu, benalu dimakan oleh ulat, dan ulat dimakan oleh burung pemakan ulat. Selanjutnya, rantai saprofit atau rantai makanan tipe detritus. Rantai saprofit dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai, misalnya jamur dan bakteri. Rantai-rantai di atas tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Contohnya, hancurnya daun menjadi tempat tinggal bagi cacing tanah. Cacing tanah dimakan oleh ayam dan ayam dimakan oleh musang. Nah, setelah kita membahas tentang rantai makanan, selanjutnya kita akan membahas tentang daur biogeokimia. Nah, kira-kira apa itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu biogeokimia. Biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik tidak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Nah, unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan geofisik sehingga disebut daur biogeokimia. Selanjutnya, jenis-jenis siklus biokimia. Yang pertama ada siklus hidrologi, yang kedua siklus atmosfer, dan tiga siklus sedimen. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang rantai makanan dan siklus biogeokimia. Sekian dan terima kasih.